Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pelajaran, Ibu minta tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa dulu ya. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini agar lebih mudah memahami pelajaran batik, mari kita berdoa menurut percakapan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dara. Untuk yang selanjutnya Ibu absen ya. Ibu share materinya sebentar. Sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah, Bu. Ya, di sini nanti kita tentang belajar batik dan tekstil bermotif batik atau yang disebut dengan printing. Masih ingat materi minggu lalu? Masih, Bu. Coba Amanda, apa materi minggu lalu, Nak? Oke Bu, ya. Batik berasal dari bahasa Jawa, dari kata ambar dan tik. Ambar artinya menulis dan tik artinya titik. Jadi batik membuat titik pada permukaan kain yang lebar. Ya, betul. Terima kasih. Jawabannya bagus. Masih ingat materi-materi minggu lalu ya. Nanti tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian batik, batik tulis, batik cap, tekstil bermotif batik. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri batik, batik tulis, batik cap, tekstil bermotif batik, membedakan karakteristik batik cap, batik tulis, dan tekstil bermotif batik. Di sini peta konsepnya yaitu batik. Batik itu ada batik tulis, batik cap, dan tekstil bermotif batik. Itu yang disebut di masyarakat itu printing ya. Itu sablon dan digital printing. Coba sebelum mulai ke materi ini, kalian cari perbedaan batik dan tekstil bermotif batik ya. Coba cari di internet sebentar. Nanti satu orang atau dua orang Ibu suruh untuk presentasi. Udah dapat semua? Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah. Coba Anissa, apa yang kamu ketahui tentang batik dan tekstil bermotif batik? Iya, Bu. Biasanya batik harganya lebih mahal dan hasil batik tekstil bermotif batik harganya lebih murah. Ya, betul jawabannya itu tentang batik. Batik itu harganya lebih mahal karena batik itu proses pengerjaannya lama. Kalau yang tekstil bermotif batik itu yang kita sebut biasanya printing ya, Nak ya. Iya Bu. Lebih murah. Iya, Bu. Karena dia prosesnya satu hari itu bisa 100-an, 200-an itu bisa kita ngerjain. Tapi kalau seandainya kita batik bisa 1 minggu cuma dapat 1. Kalau prosesnya lama. Dan perbedaan di sini batik itu menggunakan malam atau lilin. Siapa yang udah tahu malam? Malam itu lilin, Bu. Iya. Bisa udah tahu malam atau lilin, dan itu kalau seandainya kita sebut batik itu yang menggunakan malam atau lilin. Selain itu kita tidak bisa menyebut itu batik ya, Nak ya. Kita kan biasanya kalau di pasar di mall itu biasanya kita ngelihat oh itu batik, ternyata di situ bukan batik, di situ tekstil bermotif batik seperti halnya printing. Kita banyak di masyarakat itu salah mengartikan batik itu apa. Kebiasaan kita cuma ngelihat motifnya ya, biasanya ya, motif Ya, Bu. batik, padahal di situ prosesnya bukan batik. Jadi kalian harus tahu bisa menyebutkan yang mana yang disebut batik, yang mana disebut dengan printing. Nanti kalian bisa belajar dari sini, nanti
Ibu harapkan nanti untuk kedepannya bisa membedakan ya. Ade, Ya, apa yang biasanya kamu ketahui tentang perbedaan batik dan tekstil bermotif batik? biasanya batik dijual satuan dan tekstil bermotif dijual dengan cara gulungan atau jumlah yang banyak. Iya, Gitu. pinter. Di sini memang kalau batik itu biasanya limited edition ya. Di sini cuma kita bikin satu. Kalau yang tekstil bermotif batik itu karena dia memakai mesin, jadi hasilnya memang banyak. Sehari aja udah ratusan produk. Untuk yang selanjutnya, coba di sini kalian amatin. Ini ada nomor 1 dan ini nomor 2 ya. Coba kalian amati di sini perbedaannya apa aja dari motif ini. Yang batik nomor 1, Bu. Yang batik nomor 1. Kenapa? Karena nomor 1 kain bagian depan dan bagian belakang warna dan motifnya sama. Oh iya, pinter. Ya, untuk batik perbedaan dari kainnya itu bisa kita lihat dari kain bagian depan. Bagian depan dan bagian belakang itu pasti sama kalau dia disebut batik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, bagaimana proses batik tulis, batik cap, dan tekstil bermotif batik? Iya, pertanyaannya sangat bagus. Coba kita lihat di sini untuk selanjutnya. Bisa kalian lihat di sini. Proses batik tulis, ini kalian menyiapkan alat dan bahan. Terus kalian mendesain, mencanting contohnya seperti ini ya. Mencanting, pewarnaan, dan pelorotan. Pelorotan itu proses membatik yang paling terakhir. Seandainya kita sudah selesai batik, udah diwarna semua, itu proses pelorotan di sini. Kalian merebus kainnya direbus semua untuk menghilangkan lilin. Batik cap ini perbedaannya di canting ya. Kalau batik tulis tadi kan seperti ini, dia menggunakan canting ini ya. Sedangkan untuk batik cap, canting capnya seperti ini. Jadi kayak kalian menggunakan stempel. Dan di sini kita lanjut ke proses printing manual, itu ada desain, klise atau film seperti ini, plakat, dan proses menyablon seperti ini. Di sini kita sudah tidak menggunakan malam atau lilin ya. Di sini hanya menggunakan pewarna. Kita taruh pewarna di sini, kita tarik. Kita menggunakan pewarna aja. Makanya di sini dia tidak bisa disebut dengan batik. Kita kan di pasaran biasanya kayak gini ya. Kita beli baju-baju kalau di masyarakat dia menyebutkan batik, padahal itu disebutnya printing, penyablon, dan prosesnya finishing. Ini seperti ini. Motif-motifnya. Motifnya tinggal kita mendesain di komputer, langsung install di mesin ini, kita langsung cetak menggunakan cat. Ini udah tidak menggunakan malam lagi ya. Di sini cuma tinggal
Jadi kayak kalian ngeprint. Kelihatan nggak videonya? Ya, kita tadi udah melihat ya perbedaannya. Bisa membedakan nggak, Nak? Yang tekstil bermotif manual, yang printing tadi, tapi dengan manual tadi kan masih menggunakan screen ya. Kalau yang digitalnya tadi udah kayak, kalau kalian bayanginnya udah kayak printer gitu. Jadi kainnya udah kita masukin, terus tinggal nyetak aja. Setiap kainnya nanti beda-beda, motifnya udah bisa beda-beda. Ya, untuk rangkuman, batik tulis merupakan batik yang menggunakan malam sebagai perintang atau menggunakan canting untuk mengelowongi, menggunakan pewarna naphthol. Untuk pewarnaannya ini menggunakan pewarna naphthol, indigosol, atau bisa warna alam. Batik ini sangat unik dibandingkan batik lain karena mempunyai nilai seni yang tinggi, bebas maupun pembuatan motifnya dan warna itu bebas, dia tidak terikat. Sedangkan untuk batik cap, teknik pengerjaannya menggunakan alat cap dari tembaga atau kertas. Untuk pewarnaannya masih sama dengan batik tulis, menggunakan warna naphthol, indigosol, remasol, rapid, dan motifnya lebih sederhana karena di sini kan dia menggunakan alat capnya tadi. Sedangkan untuk tekstil bermotif batik ada dua, menggunakan sablon mesin. Menggunakan sablon sama dengan sablon kaos, hanya pewarnanya saja yang berbeda. Motifnya lebih banyak dan biasanya diproduksi massal. Dan perbedaan dari motif batik tulis lebih eksklusif, sedangkan batik cap motifnya itu monoton ya. Dan motif lebih detail kalau untuk yang teks batik tulis. Untuk pewarnaannya motif dan warna batik tulis sama persis, sedangkan untuk batik cap dengan dia kalau untuk cap itu depan belakangnya agak beda juga, walaupun dia disebut batik, namun dia belakangnya agak beda karena yang dicap itu cuma bagian atasnya aja, bagian bawah tidak dicap lagi. Ada juga yang biasanya dia dicap agar belakangnya sama, itu dia dicanting lagi, disebut dengan menerusi. Menerusi itu mengulang cantingan dari belakang, itu bisa sama, cuma motifnya aja yang monoton karena dia pakai capnya tadi ya. Sudah jelas semua? Sudah, Bu. Sudah. Ya, nanti setelah Zoom ini nanti Ibu share link Google Form-nya di melalui WA Group ya. Nanti kalian kerjakan untuk tugasnya. Itu nanti ada uraian sama yang tadi mengamati. Di situ nanti ada gambar contoh-contoh batik dan tekstil bermotif batik. Itu nanti kalian lihat, terus kalian kerjakan ya. Untuk materi minggu depan kita tentang membahas batik tulis klasik. Itu nanti tentang alat dan proses batik tulis klasik. Sedangkan untuk mengakhiri pelajaran hari ini, untuk minta tolong ketua kelas untuk membimbing doa. Untuk pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Dara. Sama, Bu. Untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk